Shalom, jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Saudaraku, sahabat-sahabatku juga, haleluya. Kita dari jemaat GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah online, ibadah secara online. Untuk itu, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, hari di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam satu nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, kami akan mengadakan ibadah secara online, Tuhan. Kiranya Engkau persatukan kami, Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami satu persatu. Engkau sertai kami, Tuhan. Bungkus dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala, Bapak Sakaria yang akan memimpin, yang akan membawakan firman-firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu, dengan roh-Mu yang kudus, sehingga haleluya, firman-Mu yang akan dibawakan, haleluya, dapat menjadikan kami sebagai jemaat-Mu mendengarkan dengan secara baik, dan haleluya, juga kami bisa melakukan apa yang menjadi kemauan firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus. Jagai kami semua, Tuhan. Lindungi kami. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Ibadah sore hari ini kami menyerahkan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan. Mulai dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita satukan pikiran, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita fokus dengan firman Tuhan. Selasa lalu kita telah mendapatkan pelajaran tentang sunat hati. Untuk apa sunat hati itu? Dalam Kejadian, dalam Ulangan 30 ayat 6, bahwa tertulis, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi sunat hati itu tujuannya supaya kita ini bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bahkan Tuhan memberikan anugerah kepada kita hidup yang dijamin oleh Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sunat hati, ayo berlomba. Sunat hati itu sunat apa? Sunat hati itu sunat untuk membuang segala kebencian, amarah, kejelekan, kemalasan, dan hal-hal yang membuat pertumbuhan rohani kita ini terhambat. Itu harus dipotong, dibawa kepada Yesus, dipotong oleh Tuhan, dan kita menjadi hati yang bersih. Nah, jadi kalau sudah kita memiliki hati yang bersih, kita akan mengasihi Tuhan itu plong. Ya, kita mengasihi Tuhan itu bisa dengan segenap hati, bukan dengan sebagian, bukan dengan pura-pura, melainkan benar-benar dapat mengasihi Tuhan. Nah, kalau sudah bisa mengasihi Tuhan, Tuhan kepingin supaya kita ini menjadi orang-orang Kristen yang memiliki pola, yang memiliki cara, yang memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Hidup kita di dunia, tetapi pola hidup kita, gaya hidup kita itu beda dengan mereka. Orang melihat kita bertindak, orang melihat kita bertutur kata, orang melihat kita berjalan
oh itu orang Kristen. Kenapa? Karena kita punya gaya hidup Kristen. Nah, kenapa gaya hidup Kristen ini dituntut? Karena Alkitab menuliskan Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi tujuan kekristenan kita ini step by step. Langkah demi langkah. Terus maju, terus maju, terus maju. Menjadi langkah yang sempurna. Sama seperti Bapak kita yang sempurna. Itu cita-cita kita seperti itu. Sehingga gaya hidup kita juga harus gaya hidup yang menunjukkan kesempurnaan. Sama seperti Bapak kita. Nah, untuk menuju kesempurnaan itu, Alkitab ajarkan. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mari kita menempatkan diri dulu bahwa kita ini menjadi hamba Kristus. Ya, Tuhan kita adalah Kristus. Tuhan kita siap memberikan upah kepada kita. Upah yang bagaimana? Upah dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang sesuai dengan keinginan Allah. Ada upah yang disiapkan untuk kita. Nah, jadi Rasul Paulus melalui surat Kolose ini mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah, apakah kita sebagai murid ya belajarlah seperti untuk Tuhan. Apakah kita seorang karyawan, ya bekerjalah sesuai dengan apa untuk Tuhan. Kalau kita ini majikan, ya jadilah majikan yang seturut dengan kata Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, landasannya supaya kita ini sesuai dengan apa yang diingini Tuhan. Ya. Belajarlah dengan kesungguhan hati. Untuk Tuhan itu bukan sembrono, tetapi untuk Tuhan itu membutuhkan kesungguhan hati. Untuk Tuhan itu harus yang terbaik. Untuk mencapai yang terbaik ini tidak dapat dilakukan dengan sekehendak hati. Untuk membuat yang terbaik ini ya harus dilakukan dengan sepenuh hati, makin baik, lebih baik dibanding dengan yang terbaik yang ada di dalam dunia ini. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya pola pikir kita, supaya tingkah laku kita, supaya gaya hidup kita sempurna. Orang melihat kita menjadi tahu bahwa kita Kristen kalau kita tidak pernah mengerjakan sesuatu asal-asalan. Kalau saya seorang karyawan, saya berbuat baik bukan kalau nanti ada bos saya atau majikan saya nunggu saya. Enggak. Saya berbuat baik ini memang ini saya peruntukkan untuk Tuhan. Ya. Saya sekolah memiliki nilai yang baik bukan supaya bapak saya bangga, supaya keluarga saya bangga. Enggak. Supaya Tuhan saya yang bangga. Karena ini saya berikan kepada Tuhan. Nah, seperti apa untuk Tuhan itu? Yaitu tadi, diberikan kepada Tuhan itu yang terbaik. Yang lebih baik daripada yang baik di dunia ini. Jadi lebih dari dunia. Nah, supaya jadi yang terbaik,
maka harus dikerjakan dengan kesungguhan, dengan kejujuran, dengan tepat waktu dan sebagainya. Ya, jadi pekerja Kristen beda dengan pekerja dunia. Kenapa? Hasil Kristen harus lebih baik. Anak sekolah Kristen harus lebih dari sekolah dunia. Kenapa? Karena dia mempersembahkan untuk Tuhan. Menjadi majikan Kristen lebih daripada majikan dunia. Karena apa? Hidupnya ini diserahkan kepada Tuhan. Nah, apa yang mereka lakukan itu dengan segenap hati. Apa yang mereka lakukan itu dengan segenap akal budi. Dan apa yang dilakukan itu dengan segenap jiwa. Nah, kalau semua orang Kristen melakukan hal seperti itu, maka muncullah perbedaan-perbedaan yang nyata. Kita bukan kepengen dipuji oleh dunia. Enggak. Ya memang memberikan sesuatu itu yang baik. Ya, melakukan sesuatu itu yang baik. Karena Tuhan melihat kita. Tuhan menilai kita. Dan dengan penilaian Tuhan ini, kita akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Perbedaan-perbedaan ini loh, yang harus menjadi gaya hidup kita. Nah, kalau sudah menjadi gaya hidup, ini merupakan nilai kesaksian bagi kita. Ya, dilihat atau tidak dilihat, dinilai atau tidak dinilai, saya lebih baik dengan kalian. Kenapa? Karena semua perbuatan saya ini untuk Tuhan. Karena semua pekerjaan saya ini untuk Tuhan. Karena apa yang saya lakukan ini untuk Tuhan. Jadi tidak gubris dengan apa kata dunia. Nah, demikian juga dalam nilai pelayanan. Nah, orang seringkali melayani itu hanya karena jadwalnya dia melayani. Saya harus cerita sekolah minggu karena jadwal saya cerita hari ini. Saya harus menjadi WL karena jatah saya seperti ini. Tuhan katakan, bukan itu. Pelayanan yang diberikan kepada kita ini merupakan satu tanggung jawab yang harus kita kerjakan lebih baik daripada yang terbaik. Karena ini untuk Tuhan. Maka tidak heran kalau ada WL mau maju pasti seragamnya berbeda dengan teman-temannya. WL seragam dengan singersnya. Pemain musik pakai pakaian seragam. Lalu yang lain pakai pakaian seragam. Kenapa? Ini menunjukkan supaya beda. Nah, dan kalau perbedaan ini terus makin dalam, makin dalam, makin dalam, masuk di hati, maka yang luar ini tidak ada nilainya. Yang luar ini tidak ada nilainya. Yang dalam ini, saya melayani Tuhan dengan segenap hati. Saya jadi WL dengan segenap hati. Saya jadi singers dengan segenap hati. Saya tampilkan ini bukan di depan jemaat, tetapi saya tampilkan ini untuk Tuhan. Berani kalau kita untuk Tuhan, lalu kita macam-macam. Hati-hati. Ya, yang menilai Tuhan. Ini yang harus lebih penting. Ya. Rasul Paulus mengajak kita namanya supaya kamu sempurna. Nah, sempurnanya itu bagaimana? Ya mulai dari yang kecil-kecil ini untuk Tuhan. Ya, ini untuk Tuhan, ini khusus, ini spesial untuk Tuhan. Nah, kalau sudah kita untuk Tuhan, sekali lagi, mari kita periksa hati. Apakah kita sudah sunat hati? Apakah kebencian masih ada dalam hidup kita? Apakah kasih
masih ada dalam hidup kita? Apakah kemarahan masih ada dalam hidup kita? Apakah kecerobohan masih ada dalam hidup kita? Nah, hati-hati. Tuhan tidak melihat tampilan, Tuhan menilai hati. Kalau kita melayani, kalau kita melakukan aktivitas, kalau saya khotbah, hanya sekedar tampilan luar, Tuhan akan mengatakan, "Enyalah engkau, si pembuat kejahatan." Tuhan tidak kepingin pelayanan dicemari dengan hati yang tidak baik. Tetapi Tuhan kepingin pelayanan dilandasi dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Ayat 24, besar kecilnya upah yang menentukan itu Tuhan. Ya, besar kecilnya upah yang menentukan itu Tuhan. Dengan kesungguhan hati. Kesungguhan hati seberapa besar yang diberikan kepada untuk Tuhan. Itu nanti akan menimbulkan berkat untuk kita. Dan yang namanya berkat bukan duit. Tetapi berkat itu bisa sukacita. Berkat itu bisa kekuatan di mana kita mampu bertahan di gelombang, di badai dunia. Kita mampu bertahan. Itu berkat yang Tuhan berikan pada kita. Dan ini penting banget Bapak Ibu. Berkat yang seperti ini lebih penting daripada berkat duit. Sebab kalau berkat duit itu kalah banyak, kalah berkatnya. Ya, orang menilai berkat saya lebih gede daripada berkat jemaatnya. Orang menilai seperti itu, padahal Tuhan mengatakan berkat itu tidak terpantau, tidak diukur dengan berapa banyaknya duit, tapi berapa banyaknya sukacita yang ada dalam hidup kita. Berapa banyaknya atau berapa besarnya kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Ini merupakan berkat yang dari Tuhan. Maka mari kita belajar pasrah hidup. Belajar pasrah pada Tuhan. Tuhan, siap aku disunat hatiku. Nah, pelajaran hari ini ialah apa yang kamu kerjakan, anggaplah sekali lagi untuk Tuhan. Dan Tuhan yang menilai hati. Tuhan yang menilai kejujuran kita. Tuhan yang menilai semangat kita. Nah, perbuatan-perbuatan itu harus menjadi ciri khusus yang membuktikan kita ini orang Kristen, sehingga kita memiliki gaya hidup. Ya sudah, penampilan kita seperti ini. Ini gaya hidup saya. Tuhan melihat hati dan kesungguhan pekerjaan kita. Tuhan menentukan upah untuk kita dengan gaya hidup yang punya ciri khas ini tadi. Tuhan angkat jempol. Kamu sudah sunat hati, kamu sudah bersih, kamu sudah sembuh, dan berkat-Ku mengalir untuk kamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang hebat. Allah yang memberikan kepada kami pelajaran langkah demi langkah. Supaya kami makin dekat dengan Engkau Tuhan. Supaya kami makin kudus. Gaya hidup kekristenan kita nampak. Dan kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Kita sudah belajar sampai dengan kebersihan hati. Sebentar lagi kita akan mengikuti Paskah, ya. Walaupun dalam bulan depan, tetapi yuk kita tata hati kita. Siap Tuhan, aku untuk menerima pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kita berpisah, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Jam 7 untuk anak sekolah minggu, jam 9 untuk
ibadah umum. Jadi Bapak Ibu yang belum bergereja kami undang. Minggu jam 7 anak sekolah minggu, jam 9 ibadah umum. Lalu yang kedua, setiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Kami mengundang jemaat yang baru aja mengikuti baptisan air. Ayo diperdalam dengan mengikuti ibadah Selasa. Supaya kita makin mantap dalam ikut Tuhan. Yang ketiga, setiap hari Jumat ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan juga ibadah cabang. Ibadah permata itu mulai jam 6 sore, kalau ibadah cabang itu mulai jam 6.30 sore. Kami mengundang jemaat semua biar aktif. Jangan ada yang berdiam diri di rumah. Tapi ayo kita ikut. Apakah kita mau ikut permata? Apakah kita mau ikut cabang? Yang penting belajar firman Tuhan. Dan tiap Sabtu ada ibadah youth. Revive Generation. Mengundang anak-anak muda, muda remaja, muda dewasa. Yuk kita datang supaya Youth Revive ini makin kita ramaikan. Saya rasa pengumuman cukup itu. Mari kita sama-sama mengakhiri di dalam doa. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati. Di dalam tugas-tugasnya hari ini Engkau akan pimpin berkati. Kepala negara, Engkau akan pimpin berkati. Engkau akan pimpin berkati gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk menaikkan tugas hari ini dengan baik. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kami satukan hati, satukan iman, berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Gito. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih. Kami berdoa untuk Ibu Arin. Kami berdoa untuk Pak Sutresno. Kami berdoa untuk Pak Ishak. Mereka membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Dan pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dan kami bersyukur Kau telah beri kesembuhan pada Pak Gito, kepada saudari kami Lili, dan juga Ibu Bambang. Mereka siap untuk bersaksi, menyaksikan kehebatan-Mu yang telah memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga berdoa untuk rencana renovasi atap Tuhan. Kami bawa dalam doa supaya Tuhan memberkati renovasi atap segera terselesaikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau telah buka tingkap langit-Mu, Engkau telah curahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah berikan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani. Berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.